Halo sahabat MD Kids, jumpa lagi di channel MD Kids Diary. Halo sahabat MD Kids, kali ini aku mau ngajak kalian semua jalan-jalan virtual ke salah satu hotel yang cukup terkenal di Bandung Selatan. Namanya Hotel Sultan Raja Soreang. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari map, hotel ini tuh terletak di tengah-tengah kota Bandung. Jadi posisinya tuh di tengah-tengah. Jadi sangat strategis kalau kalian mau ke semua tempat daerah Bandung, baik yang di selatan, timur, barat maupun utara. Jadi titik tengahnya tuh ada di Hotel Soreang ini ya teman-teman. Jadi sewaktu aku menginap di Hotel Raja Soreang ini, aku sempat ke beberapa titik poin di daerah Bandung, bisa ke utara ataupun ke alun-alun kota Bandung, bisa ke Lembang dan juga ke Ciwidey timur dan juga ke selatan ya, yaitu Pengalengan Bandung Selatan. Itu tujuan akhir aku. Jadi aku selama menginap di Hotel Soreang ini bisa menempatkan ke beberapa titik poin di Bandung. Jadi dengan menempuh perjalanan masing-masing 1 jam ya, dari titik pusat Hotel Raja Soreang ini ke tempat yang aku sebutkan tadi, itu masing-masing perjalanannya kurang lebih 1 jaman teman-teman. Oke, menurut aku Hotel Sultan Raja Soreang ini cukup strategis bagi kalian yang mau explore Bandung. Oke, ikutin terus perjalanan sampai akhir video ya. Oke, kita sudah sampai di depan Hotel Sultan Raja Soreang. Dan ini aku lagi di depan lobinya ya teman-teman. Oh ya, aku ini berkunjung pada waktu weekday, namun pada saat momen high season jadi lumayan crowded ya. Namun pada saat kami turun dari mobil di depan lobi itu tidak ada satupun staff, security, room boy yang standby di depan lobi tersebut. Jadi nggak ada yang menyambut maupun siap membantu menuruni atau membawa barang bawaan para tamu. Soalnya berbeda banget sih dengan pengalaman menginap di hotel lainnya, nggak seperti ini gitu teman-teman. Oke, ini gambaran interior lobinya ya teman-teman, dengan tema klasik kerajaan dengan ornamen-ornamen kristal yang besar dan juga kursi-kursi ala-ala kerajaan gitu ya, klasik gitu. Seperti namanya sih, Hotel Sultan Raja. Oke, sambil menunggu check-in, teman-teman bisa mengambil welcome drink nih, biar nggak haus selama perjalanan. Jadi tepat banget welcome drinknya, posisinya di samping meja resepsionisnya. Nah, ini welcome drinknya itu hanya sirup aja sih ya, nggak ada tambahan lainnya, misalkan seperti ada snack ataupun lainnya. Oke, sambil menunggu check-in, para bocil juga bisa nih main di mini playgroundnya. Areanya masih sama ya, di dalam lobbynya juga. Oke teman-teman, lanjut, kita mau langsung ke kamar. Kita dapat lantai 2 ya. For your information, hotel ini ada 4 lantai teman-teman. Hotel ini cukup besar dan luas, dan juga roomnya sangat banyak ya. Oke, aku mau spill rate menginap di hotel ini tuh sangat murah meriah. Hanya 400 ribuan untuk kamar tipe deluxe dengan twin bed maupun queen bed. Nah, karena aku include breakfast, jadi harganya itu 600 ribu rupiah. Breakfast tambahan untuk usia 6 tahun ke atas hanya tambah 50 ribu rupiah. Dan untuk 5 tahun ke bawah free ya teman-teman. Oke, sambil aku spill bagian interior roomnya, aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Karena aku agak kecewa sih. Jadi aku itu book via Agoda ya. Nah, di situ aku pilih yang view gunung atau yang ada view-nya, dan aku harganya itu sedikit lebih tinggi ya daripada yang tidak ada view maupun view garden. Jadi aku sudah ada tambahan fee-nya lagi untuk yang menghadap view gunung. Tapi ternyata pas aku check-in bilangnya sudah habis, sudah penuh teman-teman. Karena memang sih ini holiday season. Tapi kan aku pesen hotel ini sudah jauh hari. Kurang lebih 2 minggu sebelum check-in aku sudah book ya. Nah, entah kenapa ini terjadi seperti nggak profesional aja, kecuali aku dadakan booknya ya nggak masalah mungkin ya teman-teman, karena aku sudah jauh hari book dan sudah pilih di aplikasi Agoda yang sesuai view gunung. Yang tertera di aplikasinya itu ada tulisannya view gunung, dan harganya pun rate-nya lebih tinggi sedikit daripada yang nggak ada view maupun view garden gitu teman-teman. Jadi aku agak kecewa sih dengan pelayanan staff, khususnya resepsionis di Hotel Raja Sultan Soreang ini teman-teman. Jadi nggak sesuai ekspektasi ya, karena aku merasa udah ngeluarin budget lebih untuk
dapetin room yang memang ada view gunungnya gitu teman-teman. Oke, aku mau spill lagi nih bagian kolamnya, dan di pojok sana ada lapangan tenis itu yang cukup besar ya teman-teman. Nah, view dari kolamnya ini bagus dan kolamnya luas, jadi meskipun pengunjung ramai itu nggak crowded ya teman-teman. Nah, ini tuh di samping kolam ada bangunan 2 lantai yang kita bisa ke atasnya, dan ternyata itu adalah ruangan gym ya teman-teman. Oh ya, untuk ruangan gymnya ini menurut aku agak jadul ya alat-alatnya ya, jadi nggak modern banget teman-teman. Nah, alatnya masih yang gini aja sih tuh, jadi kurang aspek juga untuk tempat gymnya yang kurang modern menurut aku ya. Tapi untuk view dari arena gym ini menghadap kolam dan menghadap gunung itu sih bagus ya teman-teman. View dari tempat gym dan dari tempat kolam renang ini cukup lumayan oke dan fotogenik. Dan juga suasana sore yang syahdu seperti ini juga instagramable banget buat kalian berfoto-foto. Dan yang paling menarik, kolamnya itu variatif ya untuk kedalamannya. Jadi ini yang untuk balita nih. Jadi balita itu bebas bermain seperti ini, nggak khawatir ya. Dan di sebelahnya itu agak sedikit dalam dari yang ini anakku lagi main. Dan ada lagi yang di sebelahnya agak lebih dalam lagi. Terus kemudian ada lagi yang sebelah sana, dan juga ada yang paling dalam sekitar 2-3 meter. Jadi kedalamannya itu kurang lebih ada 5 tingkatan kedalaman di kolam renang Sukaraja Hotel Soreang ini, dengan kolam yang luas dan airnya yang bersih. Kalau kalian berfoto-foto di pinggir kolam ini itu view-nya bagus banget ya teman-teman. Jadi ada perbukitan kecil, pegunungan itu kelihatan dari sini. Oke, lanjut, waktunya breakfast. Breakfastnya ada di resto yang berada di lantai 2 ya teman-teman. Ini meja tambahannya berada di sisi kiri dan kanannya, bisa dipenuhi jika pengunjung penuh seperti hari ini. Nah, aku pilih yang di dalam aja sih. Oh ya, breakfast ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya teman-teman. Untuk anak-anak dikenakan tarif tambahan sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 6 tahun ya. Untuk balita masih free. Kalau menurut aku makanannya sendiri cukup variatif ya teman-teman, tapi lebih banyak menu Indonesian foodnya sih. Varian menunya itu cukup variatif dan rasanya menurut aku ya lumayan oke lah. Namun seperti biasanya nih, aku tuh kalau breakfast itu nggak bisa banyak-banyak ya. Kalau makan pagi itu cuma yang sedikit-sedikit aja. Jadi kalau ke hotel itu aku suka bingung nih, karena menunya itu yang variatif banyak, saking banyaknya jadi bingung mau makan apa, sedangkan perut ini nggak biasa makan pagi yang banyak-banyak. Jadi kalau ke hotel itu suka kayak mikir, oh iya kalau tambahan paket breakfast bingung mau makan apa ya, kita nggak bisa makan banyak. Tapi kalau nggak pakai menu paket breakfast nanti bingung, lapar mau keluar males karena masih pagi-pagi ya kan, di luaran pun masih tutup kayaknya kalau mau makan pagi. Jadi aku kalau ke hotel itu paling cuma ambil yang sedikit aja. Aku kayak penasaran nih menunya apa nih yang khasnya ini gitu. Kalau kayak di Bandung kan aku pengen nih nyobain lontongnya, jadi aku mau makan lontongnya aja sih, lontong sayur dan juga ada bubur sumsum ya. Aku nyobain bubur sumsum, lontong sayur sama buah, itu aja teman-teman. Padahal menunya ini variatif dan banyak ya, tapi karena saking banyaknya jadi bingung, dan perut ini tuh masih nggak nampung kalau pagi-pagi itu udah disuruh makan gitu. Jadi aku nggak biasa ya makan sarapan pagi itu banyak. Nah ini buburnya ya teman-teman, ini aku ambilin bubur ayam buat anak aku yang kecil. Nah ini kan lumayan banget teman-teman kalau untuk anak-anak itu ambil buburnya gitu ya. Untuk kalian yang nggak suka makan pagi, kalau menurut aku mending skip aja deh menu paket breakfastnya. Jadi mendingan kalian pesen yang roomnya saja itu teman-teman. Oh ya, aku mau spill nih menu lontong sayurnya. Kalau menurut aku lontong sayurnya kurang berasa sih di bumbunya, tapi nggak tahu juga ya kalau ini khas Bandung, nggak ngerti juga. Cuman kalau menurut lidah aku dari bumbunya itu kurang nampol sih. Nah ini nih kuahnya ya, jadi kuahnya itu agak kurang nampol aja sih gitu teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih nih sudah menemani perjalanan ceritaku menginap di Hotel Sultan Raja Soreang Bandung ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi kalian jika kalian ingin menginap di daerah Bandung. Sampai jumpa di next video, jangan lupa di subscribe-nya dulu dong. Terima kasih, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih, bye-bye.